Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zevanya Lestari dari SMK Negeri 10 Jakarta, dan hadirnya saya di sini adalah untuk memberikan argumentasi saya sebagai tim pemerintah ataupun tim pro mengenai mosi debat di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit latar belakangnya. Banyak wilayah di dunia berada di wilayah yang rawan bencana. Bencana-bencana bisa sering terjadi seperti bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peranan pemerintah tentu sangatlah penting. Mereka harus memiliki hal ataupun kebijakan untuk memperbaiki permasalahan tersebut dan mengatasi dampak buruknya. Salah satu kebijakan tersebut adalah relokasi. Namun, kebijakan ini masih sering menimbulkan masalah sosial ataupun ekonomi bagi masyarakat dan juga bagi negara. Oleh sebab ini, Dewan ini percaya di daerah yang rawan bencana, negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana daripada relokasi. Sebelumnya, saya akan memberikan terlebih dahulu apa itu definisi prioritas. Prioritas adalah suatu hal yang lebih diupayakan daripada hal yang lainnya. Sementara itu, mitigasi bencana adalah upaya pencegahan untuk mengurangi atau mencegah dampak dari suatu bencana. Mitigasi bencana dilakukan ataupun sebelum bencana ini terjadi. Jadi seperti persiapan, seperti ada pembangunan tanggul, sistem peringatan dini, rumah tahan gempa, dan berbagai upaya lain untuk mencegahnya. Sementara relokasi adalah upaya memindahkan pemukiman penduduk, fasilitas, dan aktivitas warga dari zona rawan bencana ke zona lain yang lokasinya lebih aman. Selanjutnya saya akan memberikan rumusan masalahnya. Yang pertama, mengapa mitigasi bencana lebih efektif dibandingkan relokasi bencana? Yang kedua, apa dampak positif jika mitigasi bencana lebih diprioritaskan? Dan yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana relokasi dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat? Saya masuk ke argumen saya yang pertama. Yang pertama, mitigasi bencana melindungi masyarakat tanpa menghilangkan identitas mereka. Relokasi memang dapat memindahkan masyarakat dari zona berbahaya ke zona yang aman. Namun, hal ini kurang efektif atau tidak efektif jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Masyarakat yang direlokasi akan kehilangan identitas atau jati diri mereka. Identitas atau jati diri mereka di sini itu bisa seperti pekerjaan, terus lingkungan sosial, terus juga budaya lokal yang telah mereka pelihara sebelumnya. Sebagai contoh, seorang nelayan yang bertempat tinggal di dekat pesisir pantai dipindahkan atau direlokasi ke daerah lain yang jauh dari pantai. Otomatis, nelayan tersebut akan kehilangan mata pekerjaan utamanya ataupun mata pencaharian utamanya, yang tentunya akan menurunkan kesejahteraan nelayan tersebut dan meningkatkan kemiskinan juga. Selain itu, sosial budaya dan budaya lokal yang telah dipegang oleh masyarakat setempat sebelumnya akan perlahan-lahan menghilang, dan masyarakat harus beradaptasi dengan lebih sulit lagi di daerah yang baru yang bisa saja sungguh berbeda dengan daerah sebelumnya, dan nilai-nilai budaya mereka akan berkurang. Sedangkan jika mitigasi bencana yang kita laksanakan, mitigasi bencana memungkinkan masyarakat tetap tinggal di daerahnya dengan perlindungan yang lebih baik. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan mata pekerjaannya ataupun kehilangan tempat tinggalnya, karena tempat tinggal mereka tetap akan aman bahkan di bencana sekalipun. Negara dapat membangun seperti tanggul, jalur evakuasi, rumah tahan gempa, sistem peringatan dini, dan yang paling penting, edukasi kebencanaan. Yang kedua, mitigasi lebih berkelanjutan untuk jangka panjang. Seperti yang telah saya sebut sebelumnya, jika negara terus mengandalkan relokasi, maka biaya perpindahan dan pembangunan untuk suatu pemukiman baru akan sangat besar dan tidak efisien. Karena bencana itu tidak hanya terjadi di satu daerah saja, tetapi ada di banyak daerah. Bayangkan jika solusinya atau kebijakannya terus-menerus relokasi. Tentulah biaya yang dibutuhkan untuk relokasi tersebut sangat banyak dan bisa menghabiskan anggaran. Sementara itu, mitigasi dapat membangun sistem perlindungan jangka panjang yang dapat digunakan terus-menerus untuk jangka waktu yang lama.
infrastruktur yang memadai itu seperti tanggul, bangunan yang tahan gempa, yang sudah teruji dan yang sudah mampu mengurangi dampak bencana secara panjang. Jadi dengan adanya tanggul, rumah tahan gempa, dan lain sebagainya, masyarakat tetap dapat bertahan di tengah bencana. Dan yang terakhir, relokasi sering menimbulkan penolakan dan masalah sosial karena banyak masyarakat yang tidak mau sebab keterikatan dengan budaya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, banyak masyarakat yang merasa atau yang menolak jika mereka harus direlokasi karena mereka merasa tempat tinggal mereka itu sungguh berharga. Mereka tidak mau meninggalkan tempat tinggal mereka dan dipindahkan ke tempat lain, sehingga hal ini tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari Musi debat kali ini, saya sebagai tim pemerintah percaya bahwa negara memang seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Karena mitigasi bencana terbukti dan mampu lebih efektif dibandingkan dengan relokasi bencana. Mitigasi bencana lebih efektif untuk melindungi masyarakat tanpa merusak kehidupan sosial ataupun ekonomi ataupun susunan budaya di dalam masyarakat itu. Mitigasi bencana juga merupakan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dan mampu membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan adanya mitigasi bencana juga, banyak masyarakat yang akan lebih teredukasi dan lebih tahu apa yang harus dilakukan sebelum bencana itu terjadi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Mereka mendapatkan edukasi baru, mereka mendapatkan solusi yang efisien, dan tentunya hal ini akan menjadikan mereka lebih aman dan negara juga akan lebih aman. Sekian dari saya, terima kasih.